Apple fans di Indonesia pasti lagi harap-harap cemas ya menunggu kepastian iPhone 16 akhirnya bisa masuk atau enggak nih ke pasar dalam negeri. Sabar ya, masih ada perbedaan pandangan antara Kementerian Perindustrian atau Kemenperin dan Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM terkait rencana investasi Apple sebesar 1 miliar dolar AS yang menimbulkan kekhawatiran mengenai nasib proposal pembangunan pabrik dari perusahaan teknologi asal AS tersebut di Indonesia. Bagaimana selanjutnya? Direktur Eksekutif Information and Communication Technology ICT Institute Heru Sutadi, Selasa 14 Januari 2025 menyebut perlu adanya diskusi lintas kementerian secara komprehensif untuk menyelesaikan masalah ini. Tidak hanya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, jika diperlukan Presiden Prabowo Subianto juga bisa memberi keputusan. Heru memahami misi Kemenperin bahwa regulasi komponen dalam negeri alias TKDN atas sebuah perangkat harus dinilai berdasarkan rantai pasok dari produk bersangkutan. Sementara lobby membangun investasi 1 miliar dolar AS pembangunan fasilitas produksi AirTag dari Apple melalui vendor tidak secara langsung bersinggungan dengan iPhone 16. Nah, jadi ada semacam perbedaan yang bersumber dari Key Performance Indicator atau KPI sebuah organisasi atau inisiatif antar kementerian. Alhasil, Kementerian Investasi dan Kemenperin punya dasar ukuran kinerja secara kuantitatif yang berbeda. Masih menurut Heru, kebijakan proteksionis Indonesia memang membuat Apple mengikuti jejak Samsung ataupun Xiaomi yang berinvestasi pada pembangunan pabrik. Namun, pakar menilai hal tersebut belum secara nyata menghilangkan tantangan rantai pasok hingga biaya. Seperti diketahui, Menteri Investasi Kepala BKPM Rosan Ruslani menyebut dirinya telah memberikan lampu hijau ke Apple soal proposal tersebut. Proposal itu salah satunya untuk membangun fasilitas pembuatan produk AirTag di Batam melalui investasi senilai 1 miliar dolar AS atau sekitar 16 triliun rupiah. Sementara Kemenperin mengatakan proposal yang diberikan Apple kepada Kemenperin berbeda dengan tawaran investasi pembangunan pabrik yang diberikan kepada BKPM. Secara otomatis, proposal Apple tak serta-merta membuat perusahaan itu mendapat izin edar menjual iPhone 16 di Indonesia. Nah, Heru juga menyoroti perlunya keterlibatan Kementerian Komdigi untuk memberikan pandangannya terkait kelanjutan Apple di masa depan. Gak hanya itu, selain mempertimbangkan potensi ekonomi dari investasi Apple, pemerintah perlu memastikan kebijakan yang diambil dapat menjamin keberlanjutan investasi jangka panjang. Nah, jadi gimana nih kira-kira? Jadi masuk nggak nih iPhone 16? Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.